Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal, amma ba'd. Yaqulul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kitabu ahkamit taharati, utawi iki iku kitab nerangaken pira-pira hukume sesuci. Ini adalah bab yang menjelaskan hukum-hukum bersuci. Kitabu dibaca rafa karena dia menjadi khabar dari mubtada mahdzuf yang dikira-kirakan dengan isim isyarah hadza, sehingga takdirannya adalah hadza kitabu ahkamit taharah. Wal kitabu utawi lafadz kitab lugatan ing dalem cara bahasane iku masdarun masdar bimakna dhammi kelawan makna ngumpulaken, wal jam'i tegese ngumpulaken. Alkitab secara bahasa adalah bentuk masdar dari fi'il kataba. Masdarnya adalah kitaban yang bermakna mengumpulkan. Yuqalu fi lughatil arabi takattabal qaumu idza ijtama'u. Dikatakan dalam bahasa Arab takattabal qaumu jika kaum telah berkumpul. Takattaba dari asal kata apa? Kataba, yang artinya jamaah atau dhammah, yakni mengumpulkan. Lugatan, kenapa dibaca nasab? Karena naz'ul khafid, li naz'il khafid, sebab membuang huruf jar yang dikira-kirakan dengan fi, sehingga asalnya adalah fi lugatin. Oleh karena itu, ketika kita memaknainya, kita mengatakan ing dalem cara lugate, ing dalem cara bahasane. Ketika huruf jar fi tersebut dibuang, maka lugatin kita baca nasab menjadi lugatan. Dan masdarun, kata masdarun dibaca rafa karena menjadi khabar dari mubtada, yaitu alkitab. Wastilahan lan utawi alkitab ing dalam cara istilahe iku ismun jeneng li jinsen kedue jenis minal ahkami saking pira-pira hukum. Alkitab secara istilah artinya adalah nama bagi suatu jenis dari beberapa hukum. Contohnya kitabut thaharah, nama yang menjelaskan bahwa di dalamnya itu disebutkan beberapa hukum terkait bersuci, seperti wudu, tayamum, mandi, dan lain sebagainya. Kitabus shiyam, nama suatu jenis dari beberapa hukum terkait puasa, seperti rukun-rukun puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, dan lain sebagainya. Kitabuz zakah, kitabul hajj, dan lain sebagainya. Begitu juga istilahan di sini dibaca nasab li naz'il khafid karena membuang huruf jar yang dikira-kirakan dengan fi. Amal babu anapun utawi bab iku fasmun mongko jeneng linau en kedue werna
mimma kang tetep saking perkara dakhala kang manjing apa ma tahta dzalikal jinsi ing dalem nisore mengkono-mengkono jenis. Adapun bab maka artinya adalah nama dari suatu macam yang terkandung dalam jenis tersebut, yaitu Alkitab. Contohnya seperti babul wudu, babut tayammum, babul ghusl, semuanya dijelaskan di bawah Kitabut Thaharah. Bab sholatil kusuf, bab sholat al-aidain, bab nawafilis sholawat, bab mubtilatis sholah, semuanya dijelaskan di bawah Kitabus Sholah. Itulah yang disebut dengan bab. Itu perbedaan antara kitab dan bab. Wa taharatu lan utawi taharah bi fathit ta'i kelawan di fathah huruf ta'i lugatan ing dalem cara bahasa iku an-nadzafatu bersih. Taharah dengan di fathah ta-nya. Kenapa di sini al-muallif menguatkan atau menjelaskan bahwa yang beliau maksud di sini adalah at-taharah dengan di fathah huruf ta-nya, at-taharah, bukan at-tuharah, karena at-tuharah memiliki makna lain yang akan disebutkan oleh al-muallif nanti. At-taharah dengan di fathah huruf ta-nya secara bahasa artinya bersih. Hadzal makan tahir. Tempat ini bersih. Meskipun seandainya di situ ada najis yang tidak terlihat. Tapi karena dia bersih, maka secara bahasa bisa kita katakan tahir secara bahasa. Wa amma syar'an, anapun utawi at-taharah ing dalem cara syarae, ing dalem cara istilahe, fa fiha mongko iku tetep ing dalem at-taharah tafasiru utawi pira-pira tafsir kathiratun kang akeh apa tafasir. Sedangkan taharah secara istilah maka memiliki banyak penafsiran. Para fuqaha berbeda-beda dalam menafsirkan at-taharah secara istilah. Minha iku tetep setengah sangking tafasir qauluhum utawi dawe ulama fi'luma utawi taharah iku nglakoni perkara tustabahu kang den wenangaken bihi kelawan ma apa as-sholatu sholat. Di antara penafsiran yang banyak tersebut adalah perkataan fuqaha, taharah adalah melakukan perbuatan yang dengannya seseorang diperbolehkan melaksanakan sholat. Ini salah satu penafsiran fuqaha terkait taharah secara istilah. Ai min wudu'in tegese bayane saking wudu, wa ghuslin lan adus, wa tayammumin lan tayammum, wa izalati najasatin lan ngilangi najis. Yaitu wudu, mandi, tayammum dan menghilangkan najis. Inilah arti taharah secara istilah menurut sebagian fuqaha. Dan menurut fuqaha yang lain, sebagian fuqaha ada yang memaknai taharah secara istilah dengan makna yang lengkap. Apa itu? Mereka mengatakan diantaranya adalah Syekh Zakaria Al-Ansari
dalam kitabnya Fathul Wahhab mengatakan at-thaharah istilahan raf'u hadatsin wa izalatu najisin wa ma fi ma'nahuma au ala suratihima. Thaharah secara istilah adalah menghilangkan hadas, yaitu apa? Wudu dan mandi. Wudu yang wajib dan mandi yang wajib. Wa izalatu najisin, dan menghilangkan najis, yaitu beristinja dengan air. Keduanya disebut thaharah secara istilah. Dan tidak cuma itu, wa ma fi ma'nahuma, dan perbuatan yang semakna dengan keduanya, semakna dengan menghilangkan hadas dan semakna dengan menghilangkan najis. Perbuatan yang semakna dengan menghilangkan hadas yaitu tayamum. Tayamum semakna dengan wudu dan semakna dengan mandi yang wajib. Dari sisi apa kesamaan keduanya? Dari sisi bahwa dia diperbolehkan melaksanakan sholat jika sudah bertayamum. Akan tetapi dalam tayamum itu ada beberapa syaratnya. Kapan seseorang boleh bertayamum sebagai ganti dari wudu dan mandi junub, ya. Yaitu ada kalanya ketika seseorang tidak mendapati air, dan ada kalanya ketika seseorang tidak bisa menggunakan air karena sakit. Tidak seperti wudu. Dan kenapa tayamum semakna dengan wudu, tidak sama dengan wudu? Karena tayamum tidak menghilangkan hadas. Berbeda dengan wudu dan mandi junub. Wudu dan mandi junub bisa menghilangkan hadas dari diri seseorang. Namun tayamum tidak bisa menghilangkan hadas dari diri seseorang. Oleh karena itu, tayamum adalah perbuatan yang semakna dengan wudu dan mandi junub. Meskipun begitu, tayamum tetap bisa disebut thaharah secara istilah. Kenapa? Karena dia semakna dengan raf'ul hadas, perbuatan yang bisa menghilangkan hadas. Kemudian perbuatan yang semakna dengan menghilangkan najis, contohnya seperti apa? Contohnya seperti al-istijmar, beristinja dengan menggunakan batu. Beristinja dengan menggunakan batu semakna dengan beristinja dengan menggunakan air, tapi tidak sama. Kenapa? Karena beristinja dengan menggunakan air bisa mensucikan tempat yang terkena najis, sedangkan beristinja dengan menggunakan batu dan semisalnya tidak bisa mensucikan dari najis. Akan tetapi dia hanya meringankan najis tersebut. Dia semakna dengan menghilangkan najis, semakna dengan istinja dengan menggunakan air. Karena jika seseorang beristinja dengan batu dan semisalnya, maka itu sudah mencukupi. Tidak harus setelah dia beristinja dengan batu kemudian dia beristinja dengan air. Meskipun yang lebih utama kata para ulama adalah dia beristinja dengan batu terlebih dahulu baru dengan air. Apabila dia ingin melakukan salah satunya, maka yang lebih utama adalah beristinja dengan air. Meskipun jika dia beristinja dengan batu saja, maka itu sudah mencukupi, karena dia semakna dengan beristinja dengan air. Au ala suratihima, atau perbuatan yang bentuknya sama dengan perbuatan yang menghilangkan hadas dan perbuatan yang menghilangkan najis. Perbuatan yang bentuknya sama dengan wudu yang hukumnya wajib seperti apa? Seperti tajdidul wudu. Tajdidul wudu hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Karena tajdidul wudu dilakukan pada saat apa? Pada saat suci. Sehingga tajdidul wudu itu dilakukan bukan untuk mengangkat hadis, bukan untuk mengangkat hadas, bukan untuk menghilangkan hadas.
Namun tata caranya sama dengan wudhu yang menghilangkan hadas. Jika seseorang ingin melakukan tajdidul wudhu, maka caranya sama. Diawali dengan membasuh muka yang disertai dengan niat dan diakhiri dengan membasuh kaki. Kemudian perbuatan yang serupa atau bentuknya sama dengan mandi wajib. Contohnya seperti apa? Mandi Jumat. Mandi untuk menghadiri sholat Id. Ketika kalian ingin mandi Jumat, agar kalian mendapatkan kesunahan mandi Jumat, maka tata caranya sama dengan mandi junub, yaitu membasuh seluruh bagian zahir dari badan kita, sya'ron wa basyaron, baik rambut ataupun kulit. Kemudian perbuatan yang serupa dengan menghilangkan najis, perbuatan yang bentuknya sama dengan menghilangkan najis. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti basuhan kedua pada basuhan najis. Basuhan yang bisa menghilangkan ainun najasa wa awsafuha, basuhan yang dengannya benda najis tersebut hilang beserta sifat-sifatnya, itu dihukumi basuhan pertama. Berapa kali pun dia, 3 kali, 4 kali, semuanya dihukumi basuhan pertama. Setelah benda najis dan sifat-sifatnya najis tersebut hilang, kemudian kalian basuh lagi dengan basuhan kedua dan ketiga, maka basuhan kedua dan ketiga ini tetap bisa disebut thaharah secara istilah, karena bentuknya sama dengan basuhan pertama. Meskipun basuhan kedua dan ketiga ini tidak dilakukan untuk menghilangkan najis, namun karena bentuknya sama dengan basuhan pertama, maka dia tetap bisa disebut thaharah secara istilah. Amma tuharatu anapun utawi lafat tuharah bidhomi kelawan didhammah ta'e iku fasmun mongko jeneng li baqiyatil ma ketuwe sekarine banyu. Adapun tuharah dengan didhammah huruf ta-nya, maka artinya adalah nama bagi air sisa bersuci. Air yang telah digunakan untuk bersuci itu disebut tuharah. Sebagaimana air sisa basuhan najis disebut ghusalatun najasati. Ghusalah dengan didhammah ghainnya mengikuti wazan fu'alah. Walam makana lan ing dalem nalikane ana apa alma'u banyu iku alatan alat lithaharati kedue sesuci, istapradal musannifu, istaprada mongko ngiras-ngiras sapa al musannifu musannif li anwa ilmiyahi maring pira-pira macem pira-pira banyu. Tatkala air tersebut adalah alat untuk bersuci, maka al-muallif melanjutkan dengan pembahasan mengenai beberapa macam air. Faqala mongko dawuh sapa al-musannif, al-miyahu utawi pira-pira banyu, allati yajuzu kang wenang ayyasihu tegese wenang tegese sah, ayyasihu tegese sah apa at-tathiru sesuci biha kelawan almiyah iku sab'u miyahin pitu pira-pira banyu. Air yang sah dan boleh digunakan bersuci itu ada 7 macam. Ma'us samai tegese banyu langit, ain nazilu tegese banyu kang temurun minha saking langit, minha saking sama. Wa huwa lan utawi ma'us sama iku al-mataru banyu udan. Yang pertama adalah ma'us sama, air langit, yakni air hujan. Wa ma'ul bahri lan
banyu segara, ayil milhu tegese banyu kang asin. Yang kedua adalah air laut, yakni air yang asin. Wa ma'un nahri lan banyu bengawan, ayil hulwu tegese banyu kang tawar. Yang ketiga adalah air sungai, yakni air yang tawar. Wa ma'ul bi'ri lan banyu sumber, wa ma'ul aini, wa ma'ul bi'ri lan banyu sumur, wa ma'ul aini lan banyu sumber, wa ma'us salji lan banyu salju, wa ma'ul barodi lan banyu barot. Selanjutnya adalah air sumur, air sumber, air lelehan salju, dan air al-barot. Wa yajma'u hadhihi, wa yajma'u lan ngumpulaken hadhihi ing iki asab'ata tegese pitu pira-pira macem banyu. Apa qauluka ucapan sira, ma utawi almiyahul lati yajuzu tathiru biha iku banyu nazala kang temurun apa ma minas samai saking langit, au naba'a utawa nyumber apa ma minal ardi saking bumi, ala ayyi sifatin ing atase endi-endene sifat, kana kang ana apa ayyu sifah min aslil khilqati iku min aslil khilqati tetap saking asal kedadeane. 7 macam air tersebut yang telah disebutkan oleh al-muallif bisa dikumpulkan dalam satu kalimat, yaitu mana zala minas sama au naba'a minal ardi ala ayyi sifatin kana min aslil khilqah. Air yang turun dari langit atau menyumber dari bumi dalam bentuk apapun dari sifat aslinya. Ma'us sama di sini dibaca rafa, sebab apa? Sebab menjadi badal dari mubdal minhu, yaitu sab'umiyah. Kemudian qauluka dibaca rafa sebab dia menjadi fa'il dari fi'il yajma. Jadi air yang sah digunakan untuk bersuci adalah 7 macam air. Air langit, yaitu air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air sumber, air salju, dan air al-barot. Lebih singkat lagi, untuk mengetahui air yang bisa digunakan untuk bersuci, boleh digunakan untuk bersuci, sah digunakan untuk bersuci adalah mana zala minas sama au naba'a minal ardi ala ayyi sifatin kana min aslil khilqah. Air yang turun dari langit atau menyumber dari bumi dalam bentuk apapun dari sifat aslinya. Seandainya di suatu daerah air yang menyumber di sana berwarna coklat atau bahkan berwarna hitam, maka air tersebut meskipun berwarna coklat atau berwarna hitam, karena warna air tersebut adalah sifat asli dari air tersebut, maka air tersebut tetap sah digunakan bersuci. Atau air di suatu daerah menyumber dan berbau agak busuk misalkan, bukan karena bangkai ya, bukan karena kejatuhan bangkai, akan tetapi karena
sumber di daerah tersebut memang airnya berbau agak busuk atau memiliki bau, tidak seperti air-air sumber biasanya. Air sumber biasanya itu jernih dan tidak berbau, tidak memiliki bau. Meskipun air yang menyumber di daerah tersebut itu berbau karena bau tersebut bukan sebab kejatuhan bangkai misalkan, akan tetapi bau tersebut memang sifat asli, ya, dari air yang menyumber di daerah sana, maka air tersebut tetap dihukumi suci dan mensucikan dan boleh digunakan untuk bersuci. Ma'ul barat, sering kita dengar ma'ul barat ini diartikan apa? Air embun. Tepatkah ma'ul barat diartikan air embun? Mari kita lihat komentar atau penjelasan para ulama, baik bahasa fikih maupun hadis. Di antara ulama bahasa yang menjelaskan terkait ma'ul barat adalah Al-Hafidh Murtadha Az-Zabidi. Beliau adalah seorang pakar bahasa dan hadis. Beliau mengatakan dalam karyanya yang berjudul Tajul Arus min Jawahiril Qamus, wal baradu bit tahrik habbul ghamam wa abbarahu al-laitsu faqala matarun jamid. Al-barad dengan huruf ra yang di fathah adalah biji atau butiran awan. Biji atau butiran awan. Al-Laits menyebutnya air hujan yang beku. Itu arti al-barad. Kemudian selain beliau juga ada Al-Fayyumi dalam karyanya yang sangat populer Al-Misbahul Munir. Beliau mengatakan wal baradu bi fathatain syai'un yanzilu minas sahabi yusbihul hasa wa yusamma habbal ghamam wa habbal muzan. Al-barad dengan huruf ba dan ra yang keduanya di fathah adalah sesuatu yang turun dari awan menyerupai kerikil, disebut sebagai butiran awan dan butiran mendung. Jadi itulah al-barad, turun dari awan menyerupai kerikil, berbeda dengan embun, ya kan? Tidak hanya kitab-kitab mu'jam klasik saja, tapi juga ada kitab mu'jam kontemporer seperti Al-Mu'jam Al-Wasit. Di dalamnya disebutkan al-baratu al-ma'ul jamid yanzilu minas sahabi qita'an sigharan wa yusamma habbal ghamam wa habbal muzan. Al-barad adalah air beku yang turun dari awan berupa butiran-butiran kecil, disebut butiran awan dan butiran mendung. Kemudian dalam kitab fikih apa yang disebutkan oleh para fuqaha terkait pengertian ma'ul barad? Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam hasyiahnya yang berjudul Hasyiah Al-Bajuri ala Syarh Ibn Qasim Al-Izzi ala Matni Abi Suja menjelaskan wa qawluhu wa ma'ul barad bi fathir ra'i wa huwa nazilu minas sama'i jamidan kal milhi thumma yanma'u 'alal ard. Perkataan pengarang wa ma'ul barad dengan huruf ra yang di fathah artinya adalah sesuatu yang turun dari langit dalam keadaan membeku seperti garam kemudian mencair di atas permukaan bumi. Kemudian bagaimana dengan pendapat para ulama hadis? Begitu pula di kitab-kitab syarah hadis yang mensyarahkan doa untuk mayit waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad juga dikemukakan makna yang sama. Seperti penjelasan Al-Qastallani dalam
Irsyadus Sari li Syarhi Sahihil Bukhari, dan Al-Munawi dalam Al-Faid Al-Qadir Syarah Al-Jami' As-Shaghir menjelaskan mana yang sama. Jadi kesimpulannya bahwa menerjemahkan ma'ul barad dengan arti air embun tidaklah tepat. Mengacu pada uraian dalam beberapa kitab di atas, maka al-barad lebih tepat jika diartikan hujan es atau es yang berbentuk seperti kerikil yang turun dari langit. Dan yang bisa digunakan untuk bersuci adalah ma'ul barad, yakni setelah al-barad tersebut mencair dan menjadi air. Karena dalam bersuci disyaratkan apa? Mengalir. Sedangkan mengusapkan es ke muka kita atau bagian anggota wudhu yang lainnya itu tidak disebut as-sayalan, tidak disebut mengalir. Sedangkan as-salj, apa perbedaan antara al-barad dengan as-salj? As-salj adalah salju, berbentuk seperti kristal yang lembut dan tidak berbentuk seperti kerikil. Jadi jika es yang turun dari langit itu berbentuk seperti kristal yang lembut, maka itu disebut salju. Jika berbentuk seperti kerikil, maka itu disebut al-barad. Dan yang bisa digunakan untuk bersuci adalah ma'us salj, yakni setelah as-salj tersebut mencair menjadi air. Oleh karena itu, ma'us salj kita artikan dengan air lelehan salju. Ma'ul barad kita artikan dengan air lelehan hujan es. Kemudian bagaimana hukumnya bersuci dengan air embun? Bolehkah air embun tersebut digunakan untuk bersuci? Maka Syekh Muhammad An-Nawawi menyebutkan dalam kitabnya yang berjudul Qutul Habib Al-Gharib Tausyih ala Fathil Qarib Al-Mujib bahwa boleh bersuci dengan menggunakan air embun, yakni setelah dikumpulkan sampai menjadi banyak dan bisa digunakan untuk membasuh anggota-anggota bersuci. Kenapa? Karena beliau mengkategorikan air embun yang dalam bahasa Arab disebut an-nada, ya. Jadi air embun dalam bahasa Arab namanya an-nada, ya. Nun, dal, alif maksurah. Itu artinya air embun. Mengkategorikan an-nada atau air embun sebagai salah satu dari dua jenis ma'us sama, air yang turun dari langit selain air hujan. Beliau mengartikan air embun sebagai berikut. Wasani an-nada wa huwa alladhi yanzilu min akhiril lail wa yaqa'u 'ala az-zar'i wal hashishil akhdar. Jenis kedua dari air yang turun dari langit adalah air embun. Ia adalah air yang turun di akhir malam dan jatuh pada tanaman dan rerumputan hijau. Juga ada air yang sah dan boleh digunakan bersuci, namun tidak turun dari langit dan tidak menyumber dari bumi. Apa itu? Yaitu air yang menyumber dari sela-sela jari Rasulullah. Air yang menyumber dari sela-sela jari Rasulullah hukumnya suci dan mensucikan. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa air tersebut adalah sebaik-baik air di muka bumi. Karena air yang menyumber dari sela-sela jari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hukumnya suci mensucikan, maka boleh digunakan untuk bersuci.